Salam Rahayu teman-teman dimanapun berada. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat kebun di belakang rumah dan melakukan pruning, pemotongan untuk pohon alpukat ini. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana keseruannya. Salam Rahayu. Jika teman-teman ada yang akan berlibur ke Bali, menginap di kawasan Sanur, hubungi kami ya. Teman-teman dimanapun berada, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat kebun belakang rumah. Kenapa disebut kebun belakang rumah? Karena kebun ini tepat berada di halaman belakang rumah saya. Nah, ini dia rumah saya dari tampak belakang. Sedangkan di sisi lainnya adalah tampak depan. Nah, di belakang rumah ini ada sepetak lahan yang saya tanami dengan berbagai tanaman. Di antaranya adalah alpukat dan beberapa pepaya, serta ada juga pisang dan tanaman-tanaman lain. Sebagai hobi dan juga sebagai aktivitas harian saya. Nah, khusus untuk tanaman alpukat, teman-teman bisa lihat ini alpukat yang sudah saya tanam berumur kurang lebih setahun, karena saya tanam di tanggal 27 Desember di tahun 2024. Jadi kalau hari ini sudah kurang lebih setahun. Nampak subur dan ketinggiannya nampak ada perbedaan. Rata-rata di kisaran 1,5 meter, bahkan lebih, bahkan ada yang 2 meter lebih. Jadi dari beberapa video YouTube yang saya tonton, di sana disebutkan bahwa kita wajib untuk memangkas untuk pemeliharaannya agar tanaman alpukat ini bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi dari berbagai nasihat pemangkasan, saya akan melakukan langkah pertama, yaitu memangkas pucuk utamanya. Jadi di cabang utama itu pucuknya akan saya pangkas sehingga saya bisa mengatur ketinggian dari tanaman alpukat ini. Teman-teman bisa lihat, ini dia tingginya kurang lebih 2 meter lebih, tapi ada juga yang 170-an setinggi saya. Karena tinggi tubuh saya adalah 171. Jadi sekarang saya melakukan pemangkasan. Saya ingin alpukat ini tumbuh pendek. Semoga bisa berbuah juga dengan posisi yang pendek sehingga mudah untuk dipetik. Ini kurang lebih ada 3 meter dia tingginya, teman-teman. Jadi saya potong 1 meter ke atasnya. Saya tidak begitu memahami dengan teori-teori ataupun teknik-teknik pruning yang baik dan benar, tetapi saya berasumsi kurang lebih seperti bonsai. Jadi tanaman itu bisa kita atur, ketinggiannya kita atur, kita potong sehingga dia tidak bertumbuh ke atas, tetapi bertumbuh ke samping. Nah, ini tingginya kurang lebih 2 meteran atau mungkin 2,30 meter lah. Saya ambil rata-rata
di ketinggian itu. Jadi saya perkirakan saja untuk yang tidak begitu banyak dipotong, ya saya potong bagian ujungnya aja, ya seperti ini teman-teman. Dengan harapan dia tidak tumbuh meninggi. Ini proses pemotongan yang saya lakukan. Ini juga saya perhatikan melebihi 2 meter tingginya, jadi saya potong aja. Saya potong dia. Sekarang udah sesuai dengan keinginan saya, kurang lebih 2 meteran lebih sedikit. Jadi setelah pemangkasan ini, karena saya sudah melakukan pemangkasan, kurang lebih jumlah tanaman alpukat yang ada di sini adalah 50 batang teman-teman. Jadi sekarang udah kelihatan dia nampak rata ketinggiannya di kisaran 2 meter 20. Kalau sebelumnya itu ada yang sampai 3 meter, 2,5 meter, sekarang udah rata dia. Saya berharap semoga mereka tumbuh berbarengan sehingga akan kelihatan semakin rapi dan mudah dalam perawatannya. Jadi itu dia teman-teman. Di sini juga kenapa dia bisa tumbuh dengan bagus. Saya boleh katakan ini tumbuh dengan bagus di halaman belakang rumah saya karena dia mendapatkan support makanan dari tanah yang subur. Ini adalah bekas pemangkasan cabang ke atas, cabang utama yang meninggi ke atas dari pohon-pohon alpukat ini saya kumpulkan dalam satu arko. Maksud tujuan saya mengumpulkan biar nampak bersih di sekelilingnya dan akan saya jadikan pupuk. Di sini juga saya memelihara beternak ayam teman-teman. Jenis ayam yang saya pelihara di sini adalah ayam Bangkok. Kurang lebih saya memiliki sekitar 20 indukan ayam Bangkok. Sudah mulai ada yang bertelur, bahkan sudah ada yang mengeram. Ya saya juga berharap ayam-ayam ini akan berkembang biak dengan baik. Ini dia ketinggian dari rata-rata pohon alpukat. Kalau teman-teman perhatikan, nampak sehat ya pohon yang saya tanam ini. Lalu cabang-cabang dari pohon alpukat yang sudah saya pangkas ini saya taruh di bawah pohon pisang. Jadi di kebun belakang rumah ini juga saya memiliki pohon-pohon pisang. Ada beberapa di antaranya sedang berbuah, jadi saya taruh saja di bawahnya. Ya tentu saja dia akan membusuk dan menjadi pupuk. Saya juga menanam pohon umbi, yaitu kalau di Bali disebut dengan keladi togog, di bawah-bawah pohon alpukat dan sekitar halaman lainnya. Ini dia teman-teman, kalau di tempat teman-teman apa namanya, kalau di Bali ini keladi togog, yaitu jenis umbi-umbian. Saya juga menanam kembali anak-anakan pisang. Saya kembang biakkan di posisi sebelah kanan dari kebun belakang ini. Ya, ini dia adalah ternak ayam yang saya buatkan tempat untuk bertelur. Tempat telurnya cukup banyak, besar-besar juga. Dan ada juga yang sedang mengeram. Jadi itu aktivitas saya di kebun belakang ini sangat banyak dan sangat menyenangkan bagi saya untuk
melalui masa-masa pensiun saya dengan slow living, kembali ke alam, menyapa alam, berteman dengan alam. Semoga teman-teman ada yang terinspirasi dan mencoba untuk melakukan. Di awal-awal tentu perlu usaha ekstra. Salam rahayu teman-teman sekalian.